Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, sobat pembelajar di seluruh pelosok Nusantara? Berjumpa kembali dalam satu edisi spesial yang akan berbicara tentang sejarah. Nah, banyak sekali orang yang belum tahu tentang sejarah, apalagi mungkin generasi-generasi saat ini yang memang mereka hanya melihat hasil maksimal dari sebuah pencapaian. Nah, berbicara masalah pencapaian, ada banyak proses yang dilakukan oleh pelaku sejarah ketika mereka pertama kali menemukan ide, ditantang untuk mengembangkan ide tersebut menjadi sebuah hasil karya kreativitas dan membuahkan inovasi. Ini terjadi tidak hanya dalam hal tertentu, tetapi juga dalam dunia keuangan. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Kani. Beliau adalah seorang, saya bahasakannya penemu dari Jakarta Islamic Index di tahun 2000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Jadi sekarang Iya. aktivitas Saya tuh ditugaskan DSN untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga. Jadi memang core-nya sebenarnya orang DSN MUI, core-nya orang DSN MUI. core-nya ke DSN. Jadi diminta untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah di beberapa tempat, termasuk di investment management company ya, perusahaan investasi yang terkait dengan pasar modal. Sampai sekarang masih aktif di bidang. Masih. Alhamdulillah ya. Sehat-sehat ya Pak. Ya? Sehat. Pak, kita tarik perjalanan kehidupan karir Bapak di mungkin beberapa puluh tahun ke belakang ya. Oke. Tahun 2000 itu ada Jakarta Islamic Index. Nah, sebelum kita ke sana, boleh nggak cerita sedikit karirnya Pak Kani di industri pasar modal itu seperti apa sampai ketemu sebagai seorang pendiri dari Jakarta Islamic Index tahun 2000? Baik, Mas Daryl. Saya itu awal karir saya itu setelah ini ya, masih kuliah itu di konsultan manajemen. Setelah selesai kuliah baru pindah ke Dana Reksa itu tahun 94 ya, 1994. Dan memang kalau kita lihat Dana Reksa itu kan ada perusahaan BUMN yang memang kiprahnya itu orang tahu semua di pasar modal. Jadi saya bersyukur bisa join dengan Dana Reksa tahun 94. Kemudian secara karir mulai dari research and development di situ, terus ke back office, jadi saya ngurusin saham tuh, terima saham, nyatet segala macam. Terakhir saya dipindahkan ke aset manajemen. Aset manajemen itu adalah divisi yang mengurusi dana-dana nasabah yang dipercayakan pada PT Dana Reksa. Jadi itu ya, kita aset management company, namanya Dana Reksa Investment Management, DIM namanya. Dan disitulah mulai Pak Iwan Ponco Winoto tuh bos saya berpikiran, karena kalau kita tahu ya tahun 92 itu kan sudah ada Bank Muamalat Indonesia. Jadi Bank Muamalat Indonesia berdiri tahun 92. Pasti kalau bank itu biasanya diikuti oleh asuransi. 94 asuransi takaful. Nah, maka berpikir khususnya Pak Iwan Ponco bahwa investment itu perlu juga yang berbasis syariah gitu loh. Ada bank udah ada syariahnya, kemudian yang asuransi udah ada syariahnya. Sekarang bertanya, kalau investasi gimana sih syariah? Maka alhamdulillah Dana Reksa itu pelopor pertama meluncurkan reksadana berbasis syariah tahun 97. Jadi pertama-tama itu awal mulanya. Jadi dari 97 itu masih terus berlangsung. Langsung terus tuh ya. Saya ngurusin reksadana syariah. Nah, biasanya orang capital market itu kalau dia punya satu investment, dia harus punya juga namanya benchmark. Benchmark itu jadi patokan yang dia bisa merefleksikan gimana pasarnya gitu lah. Jadi kalau orang lihat IHSG itu merupakan refleksi dari kondisi pasar modal, indeks harga saham gabungan. Nah, kalau kita lihat indeks, itulah fungsi indeks. Dia sebagai proxy dari market secara keseluruhan. Nah, yang buat syariah kan tadi proxy, dan dia juga bisa di benchmark, jadi patokan. Jadi kalau kita lihat yang konven kan udah banyak ya. Waktu itu juga sudah ada LQ45, ada IHSG yang induknya ya, kemudian LQ45. Kalau kita bicara LQ45 itu adalah dia indeks yang isinya saham-saham liquid, 45 saham konstituennya. Jadi kita berpikir, tentu saya buat syariah harus juga ada proksinya nih, yang orang bisa merefleksikan gimana kinerja syariah yang dia invest. Maka biasa Dana Reksa di bawah pimpinan Pak Iwan Ponco itu kita harus bikin nih JI. Nah, mulai tim tuh. Jadi sempat di Dana Reksa itu namanya SBU, Syariah Business Unit. Pak Iwan create tuh. Nah, saya di situ sama teman, ada satu bosnya, kita create sama-sama lah, kita lihat gimana market. Memang kita exercise lah, artinya exercise gimana untuk menentukan saham-saham yang syariah. Jadi kalau kita lihat saham itu kan di bursa dulu mungkin nggak terlalu banyak seperti sekarang ya, sekitar berapa gitu, berapa ratus. Jadi kita mulai exercise gimana kondisinya, dan saya juga merefer pada baca-bacaan dari luar.
ternyata untuk menentukan saham syariah itu ada kriterianya, ada saringannya. Nah, itu kita belajar itu. Saringan gimana dari berbagai negara ya, dari luar, dari Timur Tengah saya baca. Ternyata memang paling pertama adalah core bisnis dulu. Oke. Gitu ya Mas Daril ya. Ya, core bisnis. Jadi core bisnis itu harus memang tidak melanggar aspek syariah. Jadi yang halal-halal. Jadi kalau misalnya perbankan konvensional yang berbasis ribawiyah itu keluar. Asuransi yang konvensional keluar. Produsen makanan minuman yang haram keluar. Jadi kita pilih gitu. Saya lihat juga beberapa hal, ternyata di luar juga menggunakan untuk penyaringan itu pakai rasio keuangan ternyata. Rasio keuangan. Kalau kita tahu rasio itu yang diambil adalah apakah perusahaan yang di bursa itu menggunakan pendanaannya dari hutang-hutang ribawiyah gitu. Ini benchmarknya dari mana kalau yang rasio? Nah, kita baca berbagai sumber deh, banyak. Dulu misalnya dari Wellington, Australia, kemudian dari kebetulan saya juga baca misalnya Dow Jones Islamic Market Index itu dia terbit tahun 99. Kita masih on proses tuh ya. Jadi DJIM tuh Dow Jones Islamic Market Index itu terbit 99. Kita baca juga kriteria, wah, setelah kita exercise berat tuh, karena kriteria dia itu dia menyaring dari rasio keuangan itu terutama untuk hutang berbasis ribawi dibagi dulu kalau nggak salah dia masih menggunakan ekuitas ya. Itu harus kurang dari 33%. Jadi kalau itu dibagi ekuitas kurang dari 30%, maka dia nggak boleh jadi konstituen syariah, harus keluar. Kita exercise tuh. Dulu kebetulan kami udah ngeluncur desa dana, jadi kami itu punya Dewan Penguasa Syariah. Salah satunya Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf tuh sejak 97 dengan kami ya di Dana Reksa dengan Pak Iwan Ponco. Saya lapor lah, nih kalau pakai rasio nggak ada yang masuk nih, susah kan? Maka di situ juga akhirnya Kiai Ma'ruf membuat opini ya atau keputusan bahwasanya memang sementara kita tidak menggunakan rasio keuangan dulu untuk menyaring. Jadi disaring hanya dari core-nya saja. Selama core-nya itu oke, masuk dia jadi konstituen syariah. Dan ini ternyata pas terakhir pakai Ma'ruf pakai gitu, saya baru tahu tuh setelah belakang. Dia menggunakan kaidah yang mungkin orang-orang fikih juga ini aplikasi gimana, yaitu kaidahnya gini Mas Daril. Ini saya belajar banyak ke Ma'ruf nih. Apabila suatu persoalan itu sempit, maka dia menjadi longgar. Idza dokol amru ittasa'a. Apabila suatu hal itu dia sempit, susah, maka dia jadi ittasa'a, jadi luas. Sebaliknya, wa idza ittasa'a doko, apabila dia udah longgar, udah luas ya, dia jadi sempit. Nah, pada waktu itu kondisi kita kayak Ma'ruf dulu, kenapa kita nggak menggunakan rasio? Karena itu kondisinya doko, kondisinya sempit. Sehingga kita bebas aja gunain, gak usah pakai rasio deh gitu. Nah, pas terakhir kalau saya boleh ini lagi flashing back lagi, ternyata 2006 itu kondisi udah mulai mendingan nih. Pas kita cek ada yang masuk. Nah, itu udah jadi luas itu. Maka menjadi sempit, kita pakai rasio itu. Maka sejak tahun 2006 itu lewat OJK dan MU juga setuju, kita mulai filtering atau kita saring lewat rasio keuangan. Tapi kalau awalnya indeks itu nggak ada, semuanya dari core bisnis saja. Kalau core bisnisnya tidak melanggar syariah, maka itu go ahead, masuk. Berarti yang konvensional udah secara terfiltrasi otomatis hilang ya? Nah, konvensional itu yang memang melanggar syariah. Iya, udah nggak ada. Udah, misalnya banking konvensional, bank konvensional, asuransi konvensional. Beberapa di bursa itu ada perusahaan yang memproduksi makanan minuman haram juga tuh. Ada minuman halal lebih khusus ya, itu keluar. Jadi, nanti setelah itu juga saya juga bersyukur bisa ketemu teman-teman di bursa, khususnya divisi riset. Jadi kita kolaborasi antara Dana Reksa bagian tadi Syariah Business Unit dengan divisi riset di Bursa Efek Jakarta dulu namanya BEJ. Kita set. Ternyata kan memang namanya pembuat indeks itu adalah bursa. Jadi kita discuss dengan dia, akhirnya dia punya satu ketentuan dari saham yang masuk menjadi konstituen syariah itu yang sudah oke secara syariahnya dari Dana Reksa Investment Management, sama dia disaring menjadi 60 saham yang kapitalisasi pasarnya tinggi. 60 diambil yang cap-nya tinggi. Kemudian dari 60 cap-nya tinggi, diambil 30 yang market liquidity-nya itu tinggi. Ranking market. Jadi kalau kita lihat kita bisa
bisa sampaikan adalah J itu adalah sebenarnya saham syariah yang dengan saham syariah yang liquid kayak RQ45. Kalau LQ45 memang sudah 45 liquid, kalau saham syariah lebih liquid lagi ya. Liquid hanya 30 yang diambil. Oh, 30. 30 saja. Tapi metode penyaringannya sama, dari market cap dulu diambil, kemudian baru disaring yang 30. Nah, cuman ini Mas Daril, ada satu hal yang menarik nih. Kalau zaman dulu saya baca tulisan skripsi, tulisan saya di koran-koran atau majalah, orang tuh salah paham. Dia bilang saham syariah Indonesia tuh cuma 30, wah itu salah. Karena memang mengacu di LQ45 yang hanya 45, Iya. 30 hanya 30. Hanya 30. Itu saya bilang salah. JI30 itu, JI, Jakarta Islamic Index itu hanya saham-saham liquid yang kebetulan isinya 30. Tapi kalau dari dana reksa itu, datanya ratusan yang saham syariah itu. Ratusan. Ini kalau mendengar ceritanya Pak Kani tadi mengatakan ratusan saham yang memiliki 30, kan saya jadi tertarik untuk mengetahui proses penerbitannya gimana nih Pak? Karena berbicara masalah ini kan pasti ada konstituen yang terlibat di dalamnya ya, kan Iya. harus melakukan filtrasi itu. Siapa? Iya. Kalau yang terlibat untuk seleksi itu dari dana reksa. Oh, dari Yang untuk seleksi saham syariahnya, karena kita punya DPS. Dulu DSN belum ada tuh. Tahun itu, ya, dan pengasaranya kita ke Ma'ruf secara formal kita organisasi. Tapi Dewan Syariah Nasional MUI itu belum terbentuk, karena MUI itu baru MUI itu terbentuk 99 2000 sih, cuman belum connect lah, masih infrastrukturnya belum MUI, maaf, saya ulangi, MUI sudah terbentuk, DSN MUI terbentuk, tapi kita belum kolaborasi dengan baik artinya. Jadi kita terbitkan dengan DPS internal kita. DPS pakai Ma'ruf waktu itu, tanda tangan beliau, kasih saham ke bursa. Jadi kasih list itu Mas Daril banyak listnya, kemudian tanda tangan beliau sebagai DPS. Nah dari situ menjadi dasar buat bursa untuk menseleksi 60 saham yang kapital pasarnya tinggi, kemudian selanjutnya diseleksi menjadi 30 saham dengan liquidity-nya yang tertinggi gitu maksudnya. Pak, keadaan saat itu ada satu urgensi nggak sehingga diterbitkan JI? Saya kira ada, karena tadi saya sampaikan, karena kita sudah punya investasi secara syariah. Jadi harus ada, ya. Jadi pertama orang melihat nih gimana nih terhadap syariah itu, wabil khusus kan kalau kita lihat, kita baca misalnya indeks itu kan jadi proxy gimana untuk dia bisa jadikan benchmark. Jadi kalau misalnya gini Mas, kalau kita punya investasi udah ikutin nih syariah, semua saham syariah. Kemudian ini kinerja kita gimana nih, performance kita. Nah kita harus bandingin dengan satu benchmark. Nah itu salah satu JI. Jadi kalau nanti Mas Daril lihat di misalnya reksadana itu, yang reksadana berbasis ekuitas, yang arti isinya saham, itu pasti benchmarknya di JI. Jadi kalau misalnya dia satu perusahaan aset manajemen misalnya ngelola satu reksadana syariah misalnya, dia misalnya kinerjanya selama setahun itu hanya misalnya 9%, sementara JI itu kinerja setahun di bursa itu misalnya 12%, berarti kinerja perusahaan itu nggak bagus. Oke, karena itu mengacunya ke JI itu tadi. Jadi betul, jadi harus apple to apple, dia nggak bisa di benchmarking kepada IISG, nggak bisa, karena nggak apple to apple. Ini harus juga konstituennya syariah juga, sehingga waktu kita bilang oh ternyata kinerja perusahaan ini bagus, kenapa? Karena dia kinerjanya lebih tinggi, kalau bahasa investasinya outperform dibanding indeks JII misalnya gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa investasi reksadana syariah itu wajib hanya mengacu ke Jakarta. Harus ya, iya. Oke, baik. Pak, kan kalau kita melihat dari apa yang menjadi sebuah pencapaian ya, saya yakin ketika penerbitan JI pada kali itu kan ada tantangan nih Pak. Masih ingat nggak apa bentuk tantangan yang kayaknya tuh benar-benar menguras pemikiran, sementara dari fatwa DSN MUI nomor 40 setahu saya tahun 2003 tentang pasar modal itu kan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal baru terbit tahun 2003. Iya. Jadi sepertinya agak gimana, terburu-buru kan? Iya. Gimana bentuk tantangan? Jadi memang kadang-kadang ini yang menarik Indonesia nih. Memang kadang-kadang apalagi kita ya, saya kan juga praktisi market player kalau bahasanya. Memang kalau kita tuh kan nggak bisa nunggu. Jadi bisnis tuh nggak bisa nunggu. Waktu bos bilang bikin reksadana syariah, wah kita langsung bikin tuh. Kita nyari-nyari aja gitu kan. Apa nih syariah? Kenapa syariah? Oh, harus gini. Kita ikutin yang udah ada.
Jadi kalau kata Pak Iwan itu yang saya ingat tuh, kita nggak perlu reinventing the wheels gitu, nggak perlu kita harus susah-susah. Udah yang lihat aja, udah ada, lihat aja. Nanti kita lihat, kita ikutin gitu kan. Oh ternyata luar kayak gini, kita gimana kondisinya? Direfleksikan kondisi kita. Maka terbentukkan Reksadana Syariah tahun 97. Jadi kalau saya balik lagi, untuk biar kita tahu gimana kinerjanya, harus ada proxy yang memang indeksnya syariah. Ada indeks yang jadi syariah itu namanya JI. Meskipun kalau kita sekarang untuk syariah itu sudah paling tidak ada yang globalnya nama ISI ya, indeks syariah, indeks saham syariah Indonesia. Jadi kayak IISG-nya untuk syariah. Kemudian juga ada namanya JI 70. Nah, kalau itu kan JI 30, tapi nggak disebut 30-nya karena JI 70 itu indeks saham syariah tapi konstituennya 70 saham, Mas Daril. Bisa juga jadikan benchmark itu. Jadi kalau kinerja Mas Daril investasinya, ya saya ikutin 70 aja gitu. Boleh aja. Bebas ya. Bebas, jadi nggak. Jadi yang penting harus apple to apple, jangan dibandingin emang konven. Nah, kemudian ternyata MES juga nih tahun 2000 kemarin baru saja ya, itu nerbitin namanya IDX MES BUMN 17. Jadi itu hanya 17 saham syariah yang memang core-nya udah oke, mungkin dilihat juga kinerjanya, yang memang bisa jadi gimana kalau orang tuh invest di saham-saham BUMN itu benchmarknya kemana yang paling bagus gitu, atau emang dijadikan salah satu benchmark lah ternyata. 17 itu ya? Ya 17. Jadi memang itu kerjasama antara MES dan bursa ya, dengan bursa BI, Bursa Efek Indonesia. Jadi memang sekarang udah luar biasa deh. Dan kalau saya lihat kan sekarang orang bisa baca bahwasanya emang syariah itu untuk capital marketnya udah berkembang luar biasa. Jadi kalau orang tuh perlu indeks, paling tidak dia yakin bahwa ini sahamnya udah syariah. Dan kalau kita lihat ke belakangnya sejak misalnya tahun 99 Dow Jones, itu kan Dow Jones kan Amerika ya. Dia membuat Dow Jones Islamic Market Index sehingga kalau orang mau invest yang syariah di mana, refer ke Dow Jones saja. Itu saham-sahamnya udah syariah gitu. Jadi kayak gitu. Ini kan berarti kan dengan hadirnya Jakarta Islamic Index pertama kali, kan Bapak tadi mengatakan tantangannya juga seperti apa, sudah ada, bahkan Pak Kiai juga seperti support saat itu gitu ya, walaupun masih melihat-lihat harap-harap cemas ya Pak ya, atau tidak gitu ya. Tapi tanggapan DSN MUI dan regulator waktu itu gimana Pak dengan lahirnya Jakarta Islamic Index saat itu? Dan memang regulator support ya. Kebetulan memang dulu mungkin masih Bapak PAM ya, Bapak PAM, Badan Pengawas Pasar Modal, terakhir jadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Itu memang kita kolaborasi, memang mereka perlu untuk biar investasi secara syariah ini lebih lengkap gitu. Kalau ada investment instrumennya, tentu juga ada yang namanya indeksnya. Jadi memang itu sesuatu yang sudah memang harus ada di market gitu. Nggak bisa enggak, itu jadi kebutuhan. Prosesnya kan begitu digodok di dapur ya, dilempar ke pasaran. Berarti kan ada proses edukasi, literasi ya Pak ya. Setidaknya nih, kalau bahasa sekarang itu kita harus promoin tentang gabung yuk, ini ada loh manfaatnya. Nah, boleh nggak Pak, bagaimana Bapak dan tim saat itu memberikan satu keyakinan manfaat yang diperoleh emiten ketika masuk jadi konstituen Jakarta Islamic Index? Ini menarik, beberapa emiten itu memang dia sangat senang kalau dia masuk sebagai konstituen syariah ya. Jadi mereka merasa dengan kondisi umat Islam Indonesia yang mayoritas kan mereka jadi feel lebih comfort ya. Jadi beberapa emiten memang senang dengan kondisi itu. Tapi sekali lagi memang gimana cara mengedukasi market, ini saya bilang tadi kenapa akhirnya ada salah satu misperception ya terhadap indeks, terhadap saham syariah hanya 30. Termasuk dosen-dosen yang nggak ngerti. Tapi alhamdulillah sekarang udah ngerti dengan berbagai media yang lebih terbuka ya. Jadi bursa juga cukup intens ya untuk memasarkan syariah, bahkan luar biasa, dan kinerjanya juga Bursa Efek Indonesia juga luar biasa, mendapat berbagai apresiasi ya yang international level. Jadi sebenarnya tuh syariah itu kalau saya lihat sih emang udah ada tengah-tengah kita, dan orang tuh udah nggak bisa punya alasan untuk kalau dia emang eager ya untuk berinvestasi syariah, ya nggak ada bisa alasan untuk tidak join untuk investasi syariah gitu. Pak Kani, kan sudah terbit beberapa indeks syariah, gitu. Kemudian juga perkembangan pasar modal syariah ke depan, sih kan
cukup menjanjikan ya. Singkat dong Pak, terakhir saya ingin tahu tentang tanggapan Bapak dengan sudah terbitnya banyak indeks syariah, Ya. serta mungkin juga harapan pasar modal syariah ke depan seperti apa sih buat bangsa ini? Saya melihat ini kan sesuatu yang sifatnya udah bukan ini ya, udah dari awal memang saya lihat beberapa negara udah maju duluan ya. Bahkan kayak di Amerika, London, Malaysia, tengah kita, dan misalnya di Timur Tengah. Dan kita memang meng-catch up untuk juga selevel dengan mereka lah. Ya. Jadi kalau kita lihat pasar modal syariah di bidang ekuitas atau saham, kita termasuk yang memang saya kira sih kita cukup bangga. Kenapa? Karena gimana teman-teman, khususnya teman-teman di bursa ya, itu bisa kinerja luar biasa. Misalnya salah satu yang mereka tidak punya itu adalah namanya sistem online trading syariah, Mas Daril. Jadi itu udah lewat gadget, dia udah luar biasa sangat canggih. Nah, jadi sebelum itu bursa itu juga ada masalah terkait dengan saham ya misalnya. Karena banyak opini di luar-luar bahwa saham itu nggak syariah, saham itu haram, saham itu judi, saham itu spekulasi. Maka 2011 akhirnya keluar karena permintaan dari Bursa Efek Indonesia fatwa nomor 80 tentang transaksi di pasar sekunder atas instrumen ekuitas ya, saham. Dari situ mulai tuh, akhirnya terbitlah para praktisi ini, para market player membuat satu sistem yang dia mengakomodasi semua di fatwa itu, fatwa 80. Sehingga dia buatlah namanya sistem online trading syariah. Itu sebenarnya pionirnya Bursa Efek Indonesia tuh, luar biasa. Jadi dia kasih ide ke mereka buat. Jadi kalau Mas Daril nanti udah punya sistem itu, waktu masuk login kemudian password, itu environment-nya udah syariah. Dia nggak boleh namanya beli kalau uangnya nggak cukup, nggak boleh margin trading. Jadi kalau uangnya 1 juta, dia belinya 1 juta, kalau langsung ditolak itu. Oh gitu. Nah, yang salah, saya harus yang paling pertama, Mas Daril nggak bisa beli saham-saham yang tidak syariah. Misalnya saham, walaupun saham itu lagi luar biasa bagus ya, misalnya saham perbankan kan, perbankan kadang-kadang luar biasa naiknya ya. Misalnya saham BMRI, misalnya Bank Mandiri ya, itu kalau kita input dikasih nasihat sama sistem tuh, ini saham tidak syariah dan nggak bisa diproses. Nah itu satu. Jadi yang terfilter hanya yang sudah masuk kategori Iya, iya, lewat data dari data efek syariah. Jadi kalau kita udah punya sistem environment itu buat teman-teman atau para investor ya, calon investor yang memang ingin syariah, ya langsung akses aja, udah nggak perlu ngapalin sahamnya saham apa. Tinggal dia mau benchmarking, mau ngelihat misalnya dia mau invest di mana nih? Oh saya mau invest ini aja nih, ikutin LQ45. LQ apa JI yang 30 atau JI 70, anggotanya apa aja. Jadi memang buat mereka jadi kemudahan daripada mereka nyari data kan, pokoknya masuk sistem itu dia tinggal input, oh ternyata saya nggak syariah. Oke. Dan yang tadi yang pertama sahamnya syariah, kedua uangnya harus sesuai dengan yang tersedia, tidak boleh margin trading. Kalau Mas Daril kalau di Conven itu punya uang 10 juta itu bisa transaksi sampai 20 juta. Namanya itu margin. Ya. Di kita nggak boleh karena itu riba nantinya. 10 juta. 10 juta. Kalau kurang keluar juga pop up tuh. Transaksi Anda terindikasi riba karena nggak punya uang. Pokoknya seru. Ya. Jakarta Islamic Index sudah lahir dan Pak Kani Hidayat adalah salah satu perumus dari suksesinya Jakarta Islamic Index. Dengan begitu mungkin ini menjadi sebuah bentuk benchmark sendiri buat masyarakat Indonesia. Syukur-syukur bisa menjadi sebuah benchmark global ya, yang menjadikan beberapa saham-saham yang masuk kategori syariah ini mampu memberikan satu bentuk perputaran ekonomi terhadap kebutuhan dari masyarakat dan juga ujungnya adalah kemaslahatan umat. Pak Kani, terima kasih. Sama-sama Mas Daril ya, sehat selalu. Amin. Walaupun mungkin sudah mulai merasakan satu kejenuhan dalam tanda petik ya. Betul. Untuk bisa mengurusi hal ini, tapi dengan hadirnya Pak Kani dalam perumusan JII ini mampu melahirkan generasi-generasi berikutnya untuk meneruskan dan stop sampai di sini ya. Betul. Sobat Belajar, yuk kita belajar lebih jauh yuk mengenal tentang dunia investasi syariah agar lebih syariah lagi dari apa yang kita keluarkan dan apa yang kita dapat agar kita sukses dunia dan akhirat. Saya Daniel Adam, pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.